Perdamaian di Gaza mulai menemukan titik terang setelah Amerika Serikat mengusulkan proposal gencatan senjata selama 60 hari. Ada sejumlah poin penting dalam proposal itu, seperti jaminan perdamaian jangka panjang dan pertukaran sandera. Namun hadirnya proposal ini tak serta-merta langsung disetujui oleh kedua belah pihak, baik Israel maupun Hamas. Sebabnya sejumlah poin dianggap menguntungkan pihak tertentu. Nah, memangnya apa saja isi proposal itu? Dan bagaimana Israel dan Hamas menanggapinya? Simak selengkapnya dalam video berikut. Utusan khusus Presiden Donald Trump, Steve Witkoff, belum mengumumkan secara terbuka soal proposal gencatan senjata tersebut. Namun seorang pejabat Hamas dan Mesir mengonfirmasi rincian proposal itu dalam kesempatan terpisah. Sumber itu menyebutkan proposal mencakup penghentian pertempuran selama 60 hari dan negosiasi menuju gencatan senjata jangka panjang. Proposal juga berisi jaminan bahwa Israel tidak akan melanjutkan serangan usai sandera dibebaskan. Ini untuk mencegah terulangnya penghentian gencatan senjata secara sepihak oleh Israel seperti yang terjadi pada Maret 2025 lalu. Pasukan Israel juga akan mundur ke posisi selama gencatan senjata terakhir. Sementara Hamas akan membebaskan 10 sandera yang masih hidup dan sejumlah jenazah selama masa jeda 60 hari. Langkah itu merupakan imbalan atas pembebasan lebih dari 1.100 tahanan Palestina oleh Israel, termasuk 100 orang yang menjalani hukuman panjang akibat serangan mematikan. Proposal juga memastikan ratusan truk yang membawa makanan dan bantuan kemanusiaan diizinkan masuk ke Gaza setiap hari. Ini sebagai respon dari blokade 3 bulan Israel terhadap bantuan kemanusiaan yang membuat warga Gaza kelaparan. Pemerintah Israel dikabarkan telah menyetujui gencatan senjata yang diusulkan oleh Donald Trump. Hal itu disampaikan pihak Gedung Putih melalui Sekretaris Pers Karoline Leavitt pada tanggal 29 Mei 2025. Leavitt menyebut Netanyahu telah menandatangani proposal gencatan senjata yang dikirim oleh perwakilan diplomasi khusus AS Steve Witkoff. I can confirm that Special Envoy Witkoff and the President submitted a ceasefire proposal to Hamas that Israel backed and supported. Israel signed off on this proposal before it was sent to Hamas. I can also confirm that those discussions are continuing, and we hope that a ceasefire in Gaza will take place so we can return all of the hostages home, and that's been a priority from this administration from the beginning. I won't comment further as we are in the midst of this right now. Namun kantor Netanyahu belum mengonfirmasi kabar itu secara resmi. Meski begitu, pejabat Israel yang menolak disebut namanya menggambarkan usulan itu sebagai usulan yang tidak menunjukkan keinginan nyata untuk menjembatani kesenjangan antara kedua belah pihak. Ia juga menilai usulan itu sangat jauh dari yang awalnya diajukan oleh Steve Witkoff. Tak ada pejabat atau pemerintah yang mau bertanggung jawab terhadap gencatan senjata baru itu, dan pada akhirnya kesepakatan itu telah ditolak. Organisasi utama yang mewakili keluarga sandera juga menolak kesepakatan itu dengan mengatakan bahwa kesepakatan tersebut tidak akan mencakup pengembalian semua tawanan dan mengakhiri perang secara permanen. Jika Israel dilaporkan menyetujui isi proposal gencatan senjata, Hamas menunjukkan gelagat menolak isi usulan itu yang diajukan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Anggota Biro Politik Hamas, Bassem Naim, mengatakan bahwa kesepakatan itu masih belum memenuhi tuntutan rakyat Palestina, terutama untuk menghentikan perang. Senada dengan Naim, pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, mengatakan bahwa isi proposal tersebut tidak memuat komitmen dari Israel untuk mengakhiri perangnya di Gaza, menarik pasukan Israel dari kantong tersebut, atau mengizinkan bantuan masuk secara bebas.
Mereka menilai jika Hamas menyetujui usulan AS sama saja dengan mengizinkan invasi Israel di Gaza secara terus-menerus. Tetapi muncul tudingan bahwa Amerika Serikat maksa Hamas untuk menerima usulan perdamaian terbarunya di Gaza. Steve Witkoff menyebut Hamas harus menyetujui kesepakatan usulan untuk gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera di Gaza. Ia pun membantah klaim dari pejabat Hamas yang menyebut kelompoknya telah menerima usulan gencatan senjata tersebut. Witkoff justru menilai sikap Hamas mengecewakan dan tidak dapat diterima. Sebelumnya, seorang pejabat Palestina mengatakan Hamas telah menyetujui usulan Steve Witkoff untuk gencatan senjata Gaza. Pejabat Palestina yang dekat dengan kelompok Hamas itu mengatakan proposal itu mencakup pembebasan 10 sandera dan gencatan senjata selama 70 hari. Yang menambahkan usulan untuk gencatan senjata telah diterima oleh Hamas melalui mediator. Pejabat Palestina itu juga menyebut usulan gencatan senjata itu termasuk pembebasan sejumlah tahanan Palestina oleh Israel dan ratusan tahanan yang menjalani hukuman penjara yang panjang. Namun seorang pejabat Israel membantah bahwa usulan yang disetujui Hamas itu adalah usulan Washington. Dengan kata lain, Hamas bukan menyetujui usulan perdamaian yang berasal dari Amerika Serikat. Di antara puing dan peluru ada secercah cahaya yang mencoba menembus gelapnya Gaza. Amerika Serikat mengusulkan jeda 60 hari dengan janji damai dan pertukaran sandera. Israel mengangguk, Hamas meragu. Proposal yang semula dianggap jembatan justru jadi batu sandungan. Kepentingan bersilang, rasa curiga membuncah. Di balik diplomasi ada luka yang belum kering dan nyawa yang terus terancam. Damai masih menjadi janji yang digantung dan belum benar-benar turun ke bumi. Maka pertanyaannya, benarkah ini langkah menuju akhir perang atau sekadar rehat sebelum kembali menyalakan bara? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.